Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Andes Iqbar Barian, Magister Pendidikan, dan Ibu Dr. Dwi Hasmityani, Sarjana Pendidikan Magister Sains, sebagai dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan, beserta teman-teman sekalian yang kami banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga hari ini kita dapat bertemu kembali pada pertemuan ke-11 dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin memaparkan materi kami mengenai strategi pemasaran produk. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Jelly Rumanta Panggabean sebagai pemateri yang pertama. Yang kedua ada saya sendiri, Salma Salsabila, sebagai pemateri yang kedua. Ketiga ada Nyimas Anggun Nurhaliza sebagai pemateri ketiga. Dan yang terakhir itu ada Saskia Amanda Salsabila sebagai pemateri yang keempat. Baiklah, langsung saja kita simak paparan materi dari kelompok 1. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi yang pertama mengenai pengertian pemasaran. Istilah pemasaran atau marketing sering dipertukarkan dengan istilah penjualan, distribusi, ataupun perdagangan. Pemasaran merupakan konsep yang menyeluruh, sedangkan penjualan, distribusi, dan perdagangan hanya merupakan salah satu bagian atau kegiatan dalam sistem pemasaran secara keseluruhan. Pemasaran mempunyai arti yang lebih luas daripada penjualan. Pemasaran mencakup usaha perusahaan yang ditandai dengan mengidentifikasi kebutuhan konsumen yang perlu dipuaskan. Yang kedua, menentukan harga produk yang sesuai. Yang ketiga, menentukan cara promosi. Dan yang terakhir, penjualan produk tersebut. Jadi, pemasaran juga merupakan kegiatan saling berhubungan sebagai suatu sistem untuk menghasilkan laba. Salah satu definisi mengenai pemasaran menurut para ahli adalah menurut Maynard dan Beckman. Dalam bukunya Principles of Marketing, menyatakan bahwa marketing berarti segala usaha yang meliputi penyaluran barang dan jasa dari sektor produksi ke konsumen. Materi yang kedua mengenai dimensi pemasaran. Alat yang digunakan oleh perusahaan dalam kegiatan pemasaran disebut dengan bauran pemasaran atau marketing mix. Disebut bauran pemasaran karena kombinasi atau gabungan dari beberapa alat pemasaran. Manajemen pemasaran mengenal 4 strategi pemasaran yang lazim disebut bauran pemasaran barang 4P, yaitu produk, distribusi, promosi, dan harga. Adapun dalam pemasaran jasa disebut dengan bauran pemasaran jasa 7P, yaitu 4P bauran pemasaran produk ditambah 3P, yaitu orang, proses, dan bukti fisik. Yang pertama, produk. Mengolah unsur produk termasuk perencanaan dan pengembangan produk atau jasa yang tepat untuk dipasarkan dengan mengubah produk atau jasa yang ada dengan menambah dan mengambil tindakan yang lain yang mempengaruhi berbagai macam produk atau jasa. Dengan demikian, produk barang tidak hanya memperhatikan penampilan, tapi juga berupa produk yang simpel, aman, tidak mahal, sederhana, dan ekonomis dalam proses produksi dan distribusinya. Yang kedua adalah harga. Harga adalah sejumlah nilai yang ditukarkan konsumen dengan manfaat memiliki atau menggunakan produk yang nilainya ditetapkan oleh pembeli dan penjual melalui tawar-menawar atau harga yang ditetapkan penjual untuk semua pembeli. Yang ketiga adalah distribusi. Sebagian besar produsen menggunakan perantara pemasaran untuk memasarkan produk, khususnya barang dengan cara membangun suatu saluran distribusi, suatu produk tersedia bagi penggunaan atau konsumsi oleh konsumen atau penggunaan industrial. Yang keempat, promosi. Promosi merupakan salah satu usaha yang dilakukan perusahaan untuk mengkomunikasikan sebuah produk yang ditawarkannya. Yang kelima adalah orang. Orang merupakan orang yang memberikan persepsi kepada konsumen lain tentang kualitas jasa yang pernah dibelinya dari perusahaan, sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap proses pembelian jasa yang bersangkutan. Yang keenam adalah bukti fisik. Bukti fisik merupakan suatu hal yang secara nyata turut memiliki kepuasan untuk membeli dan menggunakan produk jasa yang ditawarkan. Dan yang terakhir adalah proses. Proses adalah cara menyampaikan nilai jasa tersebut kepada konsumen. Konsumen dapat menilai jasa yang diberikan dalam proses ini. Konsep pemasaran dan konsep penjualan. Yang pertama, konsep pemasaran. Konsep pemasaran adalah sebuah falsafah bisnis yang menyatakan bahwa pemuasan kebutuhan konsumen merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi kelangsungan hidup perusahaan. Tujuan dan
konsep pemasaran adalah memberikan kepuasan terhadap keinginan dan kebutuhan konsumen. Konsep pemasaran tersebut dapat dicapai dengan usaha mengenal dan merumuskan keinginan dan kebutuhan konsumen. Perusahaan dalam memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen harus menyusun kebijakan produk, harga, promosi, dan distribusi yang impal sesuai dengan keadaan konsumen pasarannya atau target market. Yang kedua adalah konsep penjualan. Konsep penjualan merupakan orientasi manajemen yang mengasumsikan bahwa bila konsumen dan pelaku bisnis dibiarkan saja, maka mereka tidak akan membeli dalam jumlah yang memadai produk-produk perusahaan. Jika penawaran meningkat, maka terdapat beberapa produk yang tersedia yang dapat memuaskan pelanggan dan terjadi persaingan secara intensif sehingga orientasi kuat terhadap penjualan yang akan berkembang. D. Kegiatan pemasaran. Yang pertama, proses perencanaan. Proses perencanaan adalah analisis dan merencanakan segmen pasar yang membutuhkan 1. Sistem informasi pemasaran dan riset pemasaran, dan sistem intelijen pasar dengan melaksanakan pengamatan tanpa arah, bersyarat tidak formal secara tepat guna sehingga dari hasil riset dapat diketahui potensi pasar. Dan yang kedua, perencanaan harga, tampilan kemasan, segmen pasar, dan pelayanan, serta implementasi pemasaran. E. Perencanaan strategi pemasaran. Setiap perusahaan selalu melakukan operasional aktivitasnya yang didahului dengan membuat rencana bagi kelangsungan dan pertumbuhan jangka panjang yang didasarkan pada situasi, peluang, tujuan, dan sumber dayanya. Perencanaan pemasaran suatu perusahaan dapat memberikan manfaat bagi: pertama, usaha untuk mendorong cara berpikir jauh ke depan. Kedua, usaha mengkoordinasi kegiatan pemasaran secara lebih baik. Ketiga, usaha mengawasi kegiatan pemasaran yang telah dilakukan yang didasarkan atas standar prestasi kerja yang ditetapkan dalam rencana. Keempat, perumusan tentang tujuan yang ingin dicapai dan kebijakan operasional yang dapat dilakukan secara lebih mantap. Yang kelima, usaha untuk menggairahkan partisipasi dan mempertebal rasa tanggung jawab para pelaksana. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perencanaan pemasaran ini bertujuan untuk memberikan pendekatan yang sistematik dan teratur bagi usaha. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang analisis SWOT. Yang pertama yaitu pengertian analisis SWOT. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan atau strengths dan peluang atau opportunities, namun secara bersamaan dapat menimbulkan kelemahan atau weakness dan ancaman atau threats. Yang kedua, manfaat dan tujuan analisis SWOT. Yang pertama, mampu memberikan gambaran suatu organisasi dari 4 sudut dimensi, yaitu strengths, weakness, opportunities, dan threats. Yang kedua, dapat dijadikan sebagai rujukan pembuatan rencana keputusan jangka panjang. Yang ketiga, mampu memberikan pemahaman kepada para stakeholders yang berkeinginan menaruh simpati bahkan bergabung dengan perusahaan dalam suatu ikatan kerjasama yang saling menguntungkan. Yang keempat, dijadikan penilai secara rutin dalam melihat progress report dari setiap keputusan yang telah dibuat selama ini. Sedangkan penerapan SWOT pada perusahaan bertujuan memberikan suatu panduan agar perusahaan menjadi lebih fokus, sehingga dengan penempatan analisis SWOT dapat dijadikan sebagai perbandingan pikir dari berbagai sudut pandang, baik dari segi kekuatan dan kelemahan, serta peluang dan ancaman. Yang ketiga yaitu komponen analisis SWOT. Analisis SWOT terbagi atas 4 komponen dasar. Yang pertama, strength, yaitu situasi atau kondisi kekuatan dari organisasi atau program pada saat ini. Yang kedua, weakness, yaitu situasi atau kondisi kelemahan dari organisasi atau program pada saat ini. Yang ketiga, opportunity, yaitu situasi atau kondisi peluang di luar organisasi dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi masa depan. Yang keempat, threat, yaitu situasi ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi dan dapat mengancam eksistensi organisasi pada masa depan.
Materi selanjutnya yaitu pertimbangan dalam membuat strategi pemasaran. Berikut 6 hal yang harus dipertimbangkan dalam merancang strategi pemasaran di era saat ini. Yang pertama, menetapkan calon konsumen. Jadi, dalam memilih konsumen, tetapkan beberapa pembatas, di antaranya adalah usia, tempat tinggal, pekerjaan, jenis kelamin, latar belakang pendidikan, dan kemampuan membayar. Yang kedua, mempelajari perilaku dan kebutuhan calon konsumen. Perilaku dan kebutuhan calon konsumen juga penting dalam menentukan apakah cocok atau tidaknya produk kita ditawarkan pada kelompok tersebut. Kondisi saat ini dapat menjadi peluang atau nilai tambah yang kita tawarkan pada konsumen. Yang ketiga, perhatikan value atau nilai tawar dari calon konsumen. Selain value, kita juga perlu memperhatikan tentang prinsip-prinsip nilai yang dipegang, misalnya standar kesehatan, standar kebersihan, agama, prinsip hidup, dan lainnya, sehingga produk yang kita tawarkan lebih tepat. Yang keempat, memilih media komunikasi dan promosi yang sesuai dengan karakter konsumen yang dibidik. Beragamnya platform yang ada perlu kita perhatikan, apakah calon konsumen yang kita bidik menggunakan semua platform atau hanya platform tertentu. Yang kelima, menetapkan saluran distribusi produk, yaitu bagaimana cara produk bisa sampai ke tangan konsumen. Setiap produk tentunya memiliki kekhasan tertentu, sehingga perlu difikirkan juga cara distribusi produk dari produsen ke konsumen. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, mencari tahu umur bisnis. Hal ini penting diperhatikan karena banyak yang sudah berinvestasi besar pada sebuah bisnis tren, tapi sebelum modal kembali, bisnis tersebut sudah kolaps. Materi selanjutnya, strategi perlindungan pasar. Strategi perlindungan pasar adalah tindakan yang diambil oleh perusahaan untuk melindungi pangsa pasar dan menghindari persaingan yang berlebihan. Beberapa strategi perlindungan pasar yang umum dilakukan oleh perusahaan meliputi yang pertama, inovasi produk. Perusahaan dapat menghasilkan inovasi produk yang unik dan sulit ditiru oleh pesaing. Yang kedua, membangun merek yang kuat. Membangun merek yang kuat dan dikenal oleh pelanggan dapat membantu perusahaan melindungi pangsa pasar mereka. Yang ketiga, harga yang kompetitif. Menawarkan produk dengan harga yang kompetitif dapat membantu perusahaan melindungi pangsa pasar mereka. Yang keempat, keunggulan operasional. Memiliki keunggulan operasional yang kuat seperti efisiensi produksi yang tinggi atau rantai pasok yang efektif dapat memberikan keuntungan kompetitif kepada perusahaan. Yang kelima, pengembangan hubungan pelanggan. Membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan dapat membantu perusahaan melindungi pangsa pasar mereka. Yang keenam, investasi dalam pemasaran dan promosi. Menginvestasikan sumber daya dalam pemasaran dan promosi dapat membantu perusahaan membangun kesadaran merek dan menarik pelanggan baru. Yang ketujuh, mengamankan paten dan hak kekayaan intelektual. Jika perusahaan memiliki produk atau teknologi yang unik, penting untuk mengamankan paten atau hak kekayaan intelektual yang sesuai. Yang kedelapan, diversifikasi produk atau layanan. Dengan mengembangkan dan diversifikasi produk atau layanan, perusahaan dapat melindungi pangsa pasar mereka. Yang kesembilan, membangun hubungan dengan pemasok. Melakukan kemitraan strategis dengan pemasok dapat membantu perusahaan memperoleh akses ke pasokan bahan baku yang stabil dan berkualitas tinggi. Dan yang terakhir yaitu ekspansi geografis. Mengembangkan pasar ke wilayah baru dapat membantu perusahaan melindungi pangsa pasar mereka. Berikut ini cara mempertahankan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Yang pertama, berikan perhatian before dan after sales. Untuk menciptakan kepuasan konsumen, berikan perhatian khusus kepada para konsumen baik sebelum terjadi transaksi pembelian maupun setelah pembelian. Misalnya saja dengan membagikan katalog yang menarik untuk memancing minat konsumen, serta memberikan garansi khusus pada produk unggulan yang kita pasarkan. Yang kedua, ciptakan sebuah hubungan yang saling menguntungkan. Dalam memasarkan sebuah produk, tak jarang pelaku pasar atau pedagang lebih mendominasi komunikasi yang terbangun. Mereka memposisikan para konsumen sebagai pendengar dan pemasar sebagai narasumber utamanya. Pastikan hubungan yang terbangun antara konsumen dan pelaku pasar bisa seimbang dan saling menguntungkan. Dan yang ketiga, lakukan follow up setelah penjualan.
Untuk mempertahankan loyalitas pelanggan, ada baiknya kita mencatat semua customer yang pernah membeli produk kita dan mencoba melakukan follow up ulang setelah pembelian pertama. Meskipun cara ini sangatlah mudah, namun sampai hari ini belum semua pelaku usaha melakukannya. Biasanya mereka kurang peduli dengan prospek yang sudah dimiliki dan cenderung mencari sasaran konsumen baru dibanding harus memfollow up ulang konsumen-konsumen yang pernah melakukan pembelian. Dan yang keempat, tawarkan program menarik untuk menjaga loyalitas konsumen. Seperti halnya mal-mal besar maupun pusat perbelanjaan di kota-kota besar yang biasanya menawarkan program premium atau kartu keanggotaan untuk menjaga loyalitas para pelanggan, kita juga bisa mencoba program tersebut untuk membangun loyalitas konsumen, mulai dengan menawarkan sebuah keanggotaan atau member khusus yang akan memberikan banyak keuntungan bagi para pelanggan setia. Dan yang kelima, berikan keuntungan bagi pelanggan setia. Selain menawarkan program menarik, untuk menjaga loyalitas konsumen, kita bisa juga menjalin kerjasama dengan para pelanggan setia kita dengan menawarkan peluang bisnis bagi para konsumen yang bisa memberikan untung besar bagi mereka, sekaligus bisa membantu dalam meningkatkan pemasaran produk. Contohnya dengan membuka program reseller untuk para konsumen yang tertarik memasarkan produk kita. Strategi mencari pelanggan baru. Untuk menemukan pelanggan atau konsumen baru adalah sebuah tantangan penting dalam setiap bisnis. Adapun cara menarik pelanggan di zaman era globalisasi ini, yang pertama yaitu berikan sesuatu. Setiap kali kita memberikan sesuatu, kita akan mendapatkan prospek lebih sebagai imbalannya. Semakin tinggi hadiah yang kita berikan, maka semakin banyak klien yang akan datang. Prinsip ini sangatlah kental dalam dunia bisnis. Untuk berhasil dalam suatu bisnis, tentu kita tidak boleh takut untuk mengeluarkan biaya yang setimpal dengan kemungkinan berhasil tersebut, baik itu materi atau upaya. Yang kedua, temui berbagai orang. Tentu perusahaan pernah memiliki pelanggan yang berasal dari pelanggan sebelumnya, atau pelanggan tersebut memang sudah orang yang dikenal. Yang ketiga, lihat kembali akan laporan penghasilan dari produk. Perusahaan sudah melakukan berbagai cara, tetapi tetap saja tidak ada pelanggan atau customer baru yang datang. Hal ini mungkin disebabkan bukan cara yang salah. Namun, lihatlah kembali database dan lakukan pengecekan apakah ada kesalahan terkait hal itu. Jika tidak yakin, Anda bisa dapat melakukan survei. Yang keempat, buatlah sesuatu yang unik. Buatlah sesuatu yang berbeda dari pesaing lainnya. Hal ini akan menyebabkan produk atau layanan kita itu lebih dikenal. Yang kelima, tunjukkan keahlian. Demonstrasikan dan tunjukkan keahlian kita. Jika seseorang yang pintar menulis, maka buatlah sebuah blog. Jika pintar berbicara, buatlah rekaman atau sebuah podcast. Yang keenam, gunakan teknologi yang ada. Di zaman sekarang, teknologi merupakan sesuatu yang sangat penting dan telah menjadi kebutuhan utama dalam kehidupan. Yang ketujuh, buatlah sebuah kompetisi atau lomba berhadiah. Hal ini tentu merupakan salah satu alternatif terbaik dalam menarik pelanggan baru. Sebagai contohnya, kita dapat meminta orang-orang untuk memberikan komentar mengenai website kita, sebagai gantinya mereka akan mendapatkan hadiah. Yang ke-8, buatlah sebuah event atau acara. Event atau acara ini merupakan salah satu alternatif terbaik untuk menarik pelanggan baru. Dengan cara ini, maka partisipan ataupun sponsor akan dapat mengetahui bisnis atau layanan yang kita sediakan. Yang 9, gunakan strategi pemasaran yang berbeda-beda. Buatlah sebuah strategi pemasaran yang mencakup penggunaan teknologi seperti email, ataupun media sosial. Yang ke-10, temukan seseorang partner bisnis. Salah satu cara tercepat untuk menarik pelanggan baru adalah dengan menemukan seorang partner bisnis. Mungkin sudah sering melihat hal ini di dunia bisnis, di mana perusahaan yang satu bekerja sama dengan perusahaan lain, baik dari dalam iklan ataupun produk. Model rasional dari keputusan pelanggan. Metode rasional keputusan pelanggan adalah cara-cara yang dilakukan pelanggan dalam membuat suatu keputusan secara rasional. Keputusan pelanggan dalam hal ini yaitu keputusan untuk melakukan pembelian. Yang pertama yaitu pengenalan masalah atau mengetahui kebutuhan.
Proses pembelian dimulai ketika pembeli mengenali masalah atau kebutuhan tersebut dapat dicetuskan oleh rangsangan internal atau eksternal. Para pemasar perlu mengidentifikasi keadaan yang memicu kebutuhan tertentu. Yang kedua, pencarian informasi. Konsumen yang terangsang kebutuhannya akan terdorong untuk mencari informasi yang lebih banyak. Yang menjadi perhatian utama pemasar adalah sumber informasi yang menjadi acuan konsumen dan pengaruh terhadap keputusan pembelian selanjutnya. Sumber informasi konsumen ini digolongkan ke dalam 4 kelompok. Yang pertama yaitu sumber pribadi seperti keluarga, teman, tetangga, dan kenalan. Yang kedua yaitu sumber komersial seperti iklan, penyalur, dan kemasan. Yang ketiga yaitu sumber publik seperti media massa dan organisasi. Yang keempat, sumber pengalaman seperti penanganan, pengkajian, dan pemakaian produk. 3. Evaluasi alternatif atau pengevaluasian atas pilihan lain. Terdapat beberapa proses evaluasi keputusan. Beberapa konsep dapat membantu memahami proses evaluasi konsumen. Yang pertama yaitu konsumen berusaha memenuhi kebutuhan. Yang kedua, konsumen mencari manfaat tertentu dari solusi produk. Yang ketiga, konsumen memandang masing-masing produk sebagai sekumpulan atribut dengan kemampuan yang berbeda-beda dalam memberikan manfaat yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan itu. Yang keempat, keputusan pembelian. Dalam tahap evaluasi, konsumen membentuk preferensi atas merek-merek yang ada di dalam kumpulan pilihan. Konsumen tersebut juga dapat membentuk niat untuk membeli merek yang paling disukai. Yang kelima, perilaku pasca pembelian. Setelah pembiayaan membeli produk, konsumen akan mengalami level kepuasan atau ketidakpuasan tertentu. Yang itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kepuasan dan ketidakpuasan pasca pembelian. Yang kedua, tindakan pasca pembelian. Yang ketiga, pemakaian dan pembuangan pasca pembelian. Baiklah, demikian paparan materi dari kelompok 1 mengenai strategi pemasaran produk. Maaf apabila masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.